dengan apa yang sudah kita jalani. Jadi kalau bisnisnya Kang Febrian, kalau boleh tahu apa ini Sirojul Atfal nih, bisnisnya apa? Halo? Kang Febrian? Madu, Kang. Aduh. Madu? Ya, madu, Kang. Nah, misalnya ya, madu. Ya. Sebenarnya madu di zaman-zaman kayak begini harusnya naik drastis nih. Tapi anggaplah turun ya. Turun, nah terus yang tadinya sudah omsetnya misalnya sudah 100 juta sebulan, tiba-tiba turun jadi 10 juta kan. Nah ketika 10 juta, maka yang harus diperhatikan adalah, coba diperhatikan biaya-biayanya itu mulai disesuaikan. Jangan sampai omset kita yang tadinya 100 juta, ya, jadi gini, omset 100 juta, ya, ini saya coba kasih gambaran ini ya, sebentar. Nah, saya kasih gambaran ini. Misalnya nih, tadinya omset kita 100 juta. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kang. Kelihatan ya. Nah, ketika omset kita 100 juta, ini omset, ya, omset 100 juta. Kita punya cost. Cost itu apa? Biaya. Nah, biaya 100 juta, kalau omset 100 juta, biaya kita misalnya 40 juta. Nah, oke, kita punya keuntungan berapa berarti nih? Sederhananya, berarti kita punya 60 juta. 60 juta ya. Nah, tiba-tiba muncullah corona ya. Ketika corona, omset kita berat turun. Kok hilang? Bentar. Nah, omset kita turun. Jadi tinggal 10 juta. Kira-kira kalau kos kita tetap 40 juta minus enggak? Minus 30 juta. Jadi minus 30 juta. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan apa? Ada dua. Naikin omset, ya enggak? Atau kosnya dikurangin. Nah, kalau saya biasanya, karena naikin omset itu dalam kondisi-kondisi sekarang cukup berat, maka saya sesuaikan dulu nih, biaya 40 juta ini, agar dia bisa berkurang. Ini resiko seorang pengusaha. Mau tidak mau dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau ternyata teman-teman tetap bertahan, kosnya tetap, karena saya nggak mau nge-PHK karyawan ya dan lain-lain. Teman-teman berjuang di sini. Biar si omset 10 juta ini, oke lah nggak apa-apa, di bulan ini saya minus dulu 30 juta, tapi nanti bulan kedua dia harus naik jadi 50 juta. Sehingga tetap saya punya untung 10 juta misalnya. Gitu ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan untuk kembali menaikkan untuk keluar dari masa pandemi ini ya? Artinya ininya nih kita harus sesuaikan. Jadi bisnis itu kan semuanya tentang angka ya. Bisnis itu semua tentang angka. Kita tuh perkaranya begini. Kita mau dapat untung berapa? Misalnya kita mau dapat untung 10. Untung 10 itu bisa kita dapat dengan cara kita punya sales 30, biaya 20. Ya enggak? Atau kita punya sales 40, biaya 30. Toh untung-untungnya sama 10. Gitu kurang lebih. Gitu Akang. Siap, Kang. Terima kasih, Kang. Izin bertanya, Jawab Kang. pertanyaan enggak? Izin bertanya, Kang. Oke, yang kedua ini. Tadi siapa nih? Andri Saputra. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Izin bertanya, Kang ya. Kan melihat dari analisis scaling up bisnis itu ya, pernah nih kita mengalami gitu kan, ketika hukum permintaan meningkat ya Kang, otomatis produksi pun harus ditingkatkan gitu Kang ya, supaya seimbang ya. Nah ketika itu permintaan produk kita itu meningkat, akan tetapi produksi kita ini masih stagnan, belum sanggup untuk mencukupi permintaan tersebut Kang gitu. Nah berarti yang harus ditingkatkan salah satunya adalah modal, berarti Kang ya. Nah makanya dari ini ada gak Kang metode atau cara khusus gitu ya untuk membuat design thinking ya, supaya mampu menarik
donatur atau investor gitu yang mau bekerja sama dengan disesuaikan return operasional investmentnya Kang gitu. Oke, Gimana? ya udah nangkep pertanyaannya. Ya. Siap, Kang Andri ya. Jadi gini Kang Andri, pertanyaan saya adalah kira-kira modal itu bisa kita dapat dari siapa aja? Oh, ya, Dari Bang. donatur bantuan atau misalkan kita ngumpulin dana wali santri gitu dan asati. Oke. Ini saya nulis Untuk- di layar nih Kang Andri. Kang Andri bisa lihat nggak? Oh iya Kang. Bisa ya. Ini saya Ya. bilang, ini ada modal. Nih, saya benerin Ya. modal kan ya. Iya Kang. Modal itu kan pertanyaannya Kang Andri adalah permintaannya naik nih. Iya. Permintaan Akang naik. Tapi produksinya nggak bisa naik. Karena kenapa? Karena nggak punya modal. Iya. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara strateginya untuk bisa dapetin modal biar bisa produksi? Sekarang saya kasih tahu, modal itu bisa dapat dari mana saja. Pertama dari investor, ya, Iya. dari bank, dari donatur, atau dari konsumen. Ya. Nah, sekarang Iya Kang. saya mau kasih tahu cara yang paling mudah. Ya, saya mau kasih tahu cara yang paling mudah. Produksinya akan apa, Kang Andri? Produknya? AMDK, air minuman dalam kemasan, Oke, botol dan galon. Oke, AMDK nih. AMDK Kang Andri ya, ini anggaplah ordernya dari 1.000, sekarang naik jadi 10.000, misalnya ya, gitu Iya, Kang. ya. Nah, bisa kayak begini, Kang Andri. Kalau misalnya memang 10.000 ini ya, si order 10.000 ini adalah orderan yang memang sudah ada kontraknya, ya. Ingat nih Kang Andri, sudah ada Ya. kontrak kerja. Kontrak kerja ini selama berapa Iya, tahun? kontrak. Selama 1 tahun. Nah, Kang Andri Ya. bisa pakai kontrak ini ya untuk mencari investor. Saran saya jangan tegang. Oh ya. Ya. Maksudnya bisa cari investor. Maksudnya gini, jadi nih saya udah punya kontrak dengan perusahaan A selama 1 tahun untuk menyuplai 10.000 AMDK. Kang Andri bisa cari investor. Kang Andri tinggal bikin namanya usaha. Proyeksi usaha ya. Ya, jadi proyeksi usaha. Ini untuk produksi 10.000 saya butuh uang misalnya 10 juta. Nah, 10 juta ini saya akan produksi 10.000. Nah, dari setiap 10.000 saya punya keuntungan per bulan misalnya 2.500.000. Nah, 2.500.000 itu sharing bagi hasil. Ya. Bagi hasil. Itu kan bagi hasil. Ya, bagi hasilnya berapa? 50-50 kah? 40-60 kah? Atau berapapun terserah. Ya. Saran saya jangan datang ke bank, susah. Kalau ke bank harus ada jaminan. Cari investor. Atau kalaupun enggak, benar. Kalau ada donatur ya cari donatur. Donatur mungkin lebih mudah. Atau dibikin model wakaf produktif. Ya. Ya Kang. Wakaf produktif gitu kan. Dibuka wakaf produktif untuk penyediaan AMDK. Kita sudah punya kontrak gini-gini kayak gitu. Gitu Kang Andri. Ya, ya Kang. Ya. Ya. Terima kasih Jawab Kang. nggak? Ya, amin. Iya masuk. Iya ngasih ngerti. Paham. Sok ayeuna Kang Robi, Kang Acep Robi dari Al Ikhlas Ciamis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Andi. Perkenalkan, Pak Peri. Perkenalkan, nama saya Acep Robi dari Pondok Pesantren Al Ikhlas Banjaranyar Ciamis. Pertanyaannya Pak Peri, kebetulan kalau tadi Pak Andri masalahnya ada di modal ketika permintaan tinggi ya. Kalau dari pesantren kami sendiri, ini bagaimana Pak strategi melihat peluang atau cara meningkatkan konsumen ketika pesaing banyak gitu Pak, di pasar banyak. Karena kebetulan
di pondok kami sama kayak Pak Andri juga ya, AMDK, cuma kami baru bisa di kemasan galonnya, belum ke botol. Itu barangkali Pak Ferry. Terima kasih. Dan sebelumnya Pak Ferry mohon maaf, mohon izin saya salam dulu ke Adian Prayoga, kebetulan itu senior saya, kakak saya. Siap. Waalaikumsalam. Siap, terima kasih Jadi Pak. Kang tadi jadi pertanyaannya tuh apa intinya? Strategi cara untuk meningkatkan konsumen di saat banyak persaingan, seperti itu Pak. Oke, meningkatkan sales ya konsumen. Untuk meningkatkan sales atau mendatangkan konsumen, jadi gini, tadi itu ada pola ya. Ada namanya marketing. Ya. Marketing ini dia ada namanya sales ya. Ini beda nih marketing, sales. Tugasnya marketing adalah mendatangkan konsumen ya. Bagaimana cara mendatangkan konsumen? Dengan cara promosi. Promosinya dengan cara apa? Ada online, ada offline ya. Terus selain dengan promosi, dengan cara apa lagi mendatangkan konsumen? Dengan cara apa coba kira-kira? Promo Pak. Ya promosi lah, berarti promosi ya, ini bisa online bisa offline ya. Nah sekarang gini, bagaimana cara meningkatkan konsumen? Berarti masalahnya Kang Robi ya, itu marketingnya kurang berjalan nih. Nah marketingnya kurang berjalan, promosinya kurang jalan nih promosinya. Karena semakin besar kita melakukan promosi, semakin banyak kita promosi. Misalnya contoh begini, ini ada rumus ya. Kalau kita melakukan promosi kepada 10 orang, ya, misalnya dari 10 orang yang membaca promosi kita itu 7 orang. Dari 7 orang yang akhirnya menyimpan informasi kita hanya 5 orang. Dari 5 orang yang akhirnya melakukan pembelian hanya 2 orang. Jadi dari 10 ya Kang Andri, ternyata konversinya cuma bisa jadi 2. Jadi melakukan marketing 10, salesnya itu cuma menghasilkan 2. Kalau Kang Andri pengen menghasilkan Kang Robi, Pak, Kang Robi. Nambah konsumennya dari 2 ke 3, Kang Andri harus nambah berapa lagi? 8 Pak. 15. Terus saja gitu. Jadi setiap kali 10 dapat 2, 15 nanti dapat 3, 20 dapat 4. 30 dapat 5 gitu terus. Oh iya. Ya. Jadi untuk mendatangkan konsumen harus semakin banyak orang yang diperkenalkan produknya Kang Andri. Gitu. Kalau selama ini Kang Andri cuma memperkenalkan produknya terhadap 20 orang, ya berarti cuma dapat 4. Ya Kang Robi Pak. Mau nambah lagi gitu terus. Jadi caranya mendatangkan konsumen dengan memaksimalkan marketingnya. Baik itu online maupun offline. Gitu Kang, sederhananya. Siap, terima kasih Pak. Ya. Mangga selanjutnya Teh Rana Darul Fikri. Ini teteh apa Akang ya? Rana Septiani. Teteh Rana. Oh teteh ya. Enggak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan usaha yang pesantren kami jalankan yaitu adalah makanan tradisional, yaitu dodol ketan hitam. Dodol apa? Dodol ketan hidung. Oh, dodol ketan hidung. Ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah kelebihan dan kelemahan marketing online khususnya di makanan tradisional, Kang, apa? Secara kelemahan dan kelebihan marketing online khususnya untuk makanan tradisional. Karena kan secara
sekarang kan makanan-makanan yang dijual di online maupun offline kan makanan-makanan kekinian gitu, Kang. Oke. Online tradisional ya. Teh, justru saya mau kasih tahu ya. Makanan tradisional itu sekarang dicari di online. Percaya nggak? Seriusan. Saya, ini nggak usah jauh-jauh ke yang lain. Saya, istri saya, ya, istri pertama saya, waduh kayak yang punya banyak aja istri. Istri saya itu sekarang kalau nyari kerupuk kampung, keripik apapun ya, itu sekarang nyarinya di online. Jadi peluang bisnis masakan cemilan tradisional itu di online itu belum ada yang serius ngegarap. Belum ada. Artinya apa? Artinya kalau Teh Rana ya di pesantrennya ini itu bisa membuat sebuah katalog ya, sebuah katalog misalnya gini lah, bikin Instagram, judulnya adalah jajanan kampung kekinian, judul mah boleh apa aja ya, atau jajanan kampung ngangenin gitu kan, atau judulnya ingat masa kecil, judulnya mah yang menarik ya. Di situ jualan kicimpring, dodol ketan hideng, dodol ketan putih, misalnya rangginan, pokoknya segala macam gitunya. Itu kemungkinan untuk bisa dicari sama orang itu besar. Karena sekarang orang itu sudah mulai terbiasa melakukan pembelian online dan orang tuh udah mulai nyari yang aneh-aneh gitu. Orang mah udah bosen pizza, wis riut lah kopi pizzaan lah gitu. Sekarang itu zamannya orang itu sudah mulai lagi mencari sok ayeuna kieu teh. Tahu bakso aci kan? Tahu. Nah, bakso aci teh makanan kekinian atau makanan dari zaman heubeul? Zaman dulu. Dari zaman dulu. Seblak dari dulu udah ada belum? Belum. Seblak udah ada, Kang. Saya dulu tapi memang seblaknya bukan seblak yang sekarang rasanya macem-macem ya gitu kan. Dulu mah kan saya teh orang Ranca Ekek gitu. Maksudnya ya kakek nenek saya tuh di situ. Dulu tuh kalau misalnya kerupuk yang kan kerupuk biasanya digoreng jadi ngembang. Ini direbus dan dibumbuin, dicabein, kecapin. Itu kan cuma dulu mah saya lupa ya namanya teh seblak atau apa gitu. Sekarang jadi namanya seblak. Jadi orang tuh sekarang yang jualan seblak, yang jualan rangginan. Teteh coba cek di Instagram ada namanya rangginan mertua. Itu punya teman saya. Itu penjualannya sehari itu bisa 1 juta sampai 2 juta itu tiap hari. Jadi sekarang yang namanya makanan cemilan tradisional itu justru banyak dicari teh di online. Gitu. Itu kalau menurut saya ya. Jadi teteh semangat dodol ketan hideng teh. Selain dodol ketan hideng, apalagi nih yang menarik? Jangan cuma satu jenis. Ada lagi nggak di sekitar pesantrennya yang punya produk opak misalnya? Tinggal dibumbuan keju. Kan bubuk keju sekarang mah banyak, bener nggak? Dibubuhkan keju, dibubuhkan kunulada, dibubuhkan yang aneh-aneh lah gitu. Tapi basic makanannya, dasar makanannya tetap yang tradisional. Itu teh. Masih Kang. Ya, semangat. Enggak terakhir. Kang Nawa, Nurodin. Oh iya, selamat. Assalamualaikum Kang Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawa Nurodin Sahid dari Pondok Pesantren Ardiadul Mubtadiin. Produk saya produksi seblak Waham. Waham. Ini permasalahannya ya tadi untuk menaikkan keberhasilan itu ditentukan oleh 4 hal. Yang pertama itu passion. Dalam hal passion itu seberapa kuat passion kita untuk berhasil dan berkembang. Yang menjadi pertanyaannya bagaimana untuk
meningkatkan dan mengkonsistenkan keinginan untuk berhasil dan berkembangnya itu? Dan langkah-langkahnya bagaimana? Oke, Kang. Kang. Oke, siap. Kang Nawa. Iya, Kang. Kang Nawa, sekarang saya tanya, kira-kira Kang Nawa kan udah pasti ya, insya Allah sholat 5 waktu mah tara bolong ya, Insya Allah, amin. insya Allah. Terus sholat sunatnya, Kadang-kadang masih ya misalnya gini lah, tahajud, rawatibnya segala macam, kan sunat-sunat tuh. Nah kira-kira nih pertanyaan saya, apa yang membuat Kang Nawa ingin melaksanakan sholat di luar sholat wajib? Karena apa? nama-nama yang bolong. Nambah-nambah yang bolong, oke, nambah yang bolong. Terus apa lagi? Pahala sunat itu kan disebutin, kalau pahala fardu mah enggak. Nah, oke, berarti nambah yang kurang ya, nambah yang kurang sama ada pahala sunat. Nah, ini misalnya saya rubah nih, nambah yang bolong, ini saya rubah menjadi nambah penghasilan, nambah dolar penghasilan ya. Pahala sunat ya, artinya jadi lebih benghar. Nah, kira-kira untuk menaikkan passion Kang Nawa untuk jualan seblak lebih oke, dengan passion semakin sukses nambah uang sama nambah benghar, itu bikin Kang Nawa semangat nggak? Bikin semangat. Nah, seharusnya dengan dua ini, itu Kang Nawa udah bisa passion itu ngejalanin bisnis seblak. Nah pertanyaannya, kenapa Kang Nawa jadi nggak semangat? Bisa jadi jualan tapi duitnya tidak dapat gitu. Atau jualan bisa jadi can laku-laku. Nah itu mah wajar kalau buat saya ya. Yang namanya bisnis mah pasti ada fase kayak begini. Dia naik, terus dia turun. Atau bisnisnya kadang-kadang lama begini, tahu drung gitu kan. Terus drung, naik drung gitu. Makanya kalau saya pakai rumus sabar. Ini sebetulnya ini saya mah kan di sini mah Akang kan ini ya insya Allah secara kemampuan ilmu agama jauh di atas saya. Tapi saya mah cuma ingin mengkomparasi aja. Jadi memang sabar dan sholat ini teh memang kuncian Kang buat pengusaha, buat siapapun ya. Maksudnya teh gimana coba sabar? Sabar teh dalam kondisi bisnis lagi datar kita harus sabar. Maju terus. Kalau sholat, saya di sini menganalogikan itu adalah konsisten. Jadi ketika bisnis lagi ini konsisten, terus tawarin, terus jualan, tiba-tiba serang naik. Gitu Kang Nawa. Jadi kuncinya naikin passion adalah kita harus cari apa yang membuat kita bersemangat jualan. Kalau bersemangat jualan, yang bikin semangat, wah meh orang bisa nambah pemajikan, kudu semangat gitu kan, wah meh orang bisa apa gitu, bisa benghar, bisa naon, ya udah. Pastikan yang membuat kita semangat adalah sesuatu yang memicu adrenalin kita untuk melakukan itu lebih serius lagi. Gitu Kang Nawa. Ya Kang, yang menjadi masalahnya kan gini, warung-warungnya itu apalagi prioritas itu kantin. Sekarang itu gara-gara corona itu kan banyak yang nutup. Ya. Nah itu makanya jadi down. Nah, Kang tadi sama halnya seperti pernyataannya Teh Rana ya, yang masalah online. Akang coba sekarang itu online ya, online sama media sosial ini tuh kunci untuk naikin omset. Nah, teman saya Kang jualan seblak, itu namanya seblak. Itu saya rutin itu. Saya tiap seminggu sekali pasti order tuh bisa sampai 10-20 piece itu. Nah, dia tuh jualannya semuanya full online. Baik itu di Instagram, dia selalu update di status WA-nya dia, update status gitu kan. Terus banyak hal lah yang dia lakukan. Karena sekarang agak susah tadi saya bilang ya,
offline di masa sekarang ini berat. Kenapa berat? Karena aturan-aturannya nggak jelas, mulai dari PPKM ya, terus dulu teh lockdown lah segala macem. Wah, geus lieur lah buat kita nih. Liurna teh bener-bener liur gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah media sosial kita kuatin gitu. Iya, siap, Ya, siap. gitu kan. Oke, terima kasih Pak Ferry. Siap. Assalamualaikum Pak Ferry. Ya, Untuk waktunya durasinya 5 menit lagi ya Pak ya, sampai jam ya. 15. Maka ini ada pertanyaan terakhir, Teh Nung. Kita Siap, punya waktu boleh. langsung. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ferry, saya izin bertanya. Ini masalah pemasaran mungkin bagaimana kita ya bisa jeli atau tidaknya melihat pasar. Cuman kendalanya itu di masalah produksi, Kang. Terkadang pegawai kita itu ada kesibukan yang lain, sedangkan kita juga tidak memungkinkan untuk menghandle itu. Atau kitanya yang memang sibuk dan tidak mungkin dilepas sama kita kepada si pegawai itu. Gimana itu caranya, Kang? Ini justru saya mau tanya, kok bisa jadi pegawai Teteh punya kesibukan lain, bukan yang namanya pegawai mah sibuknya harus ngurusinnya bisnis Teteh. Ini kumaha ya? Kira-kira Iya, enggak. kedepan nih, gimana nih? Saya kan di bidang makanan ringan itu Ya. keripik singkong ya, Kang. Nah, yang tukang gorengnya itu kan saya juga kan, orang tua saya punya sawah atau lain. Nah, ketika musim-musim tanam sawah itu kan masa saya dibiarin yang sawah itu dibiarkan begitu saja tanpa ada yang gawe gitu. Jadi kalau bagian ke sawah ya saya biasanya diutamakan ke sawah dulu kayak gitu, Kang. Oke. Jadi pertanyaan Teteh adalah masalahnya di SDM-nya gitu yang tidak memungkinkan untuk kadang-kadang pesanan masuk tapi yang pegawainya nggak ada kayak gitu. Sedangkan kalau dikasih ke orang lain nyari orang lain gitu belum tentu bisa gitu, Pak. Nah, maka solusinya gini Teteh harus punya 2 jenis pegawai. Ada yang pegawai harian ya, yang ini sifatnya temporer, tidak tetap. Teteh harus punya 1 pegawai yang modelnya tetap. Maksudnya pegawai tetap, jadi orang ini dibayar, pegawai tetap ini itu dibayar khusus goreng keripik. Gitu. Mau lagi panen padi, mau lagi nggak panen padi, orang ini nggak boleh kemana-mana. Tugas dia adalah mantap kompor, memastikan keripik tergoreng dengan baik. Gitu. Jadi kalau permasalahannya tadi ya ketika ada orderan besar, tiba-tiba nggak bisa ngegoreng. Jadi sebetulnya Teteh harus cari satu atau 2 orang pegawai yang kerjaannya adalah tetap untuk dibayar sebagai orang yang tukang goreng. Dia nggak boleh diganggu nih, nggak boleh diganggu ke sawah, nggak boleh diganggu ke kebun, nggak boleh diganggu nyuci baju. Pokoknya tugas dia dikasih uang misalnya sebulan 500.000 atau 700.000, tugasnya adalah ngegoreng keripik. Udah, itu aja. Jangan disuruh-suruh yang lain. Gitu. Ayo misalnya Teteh kedah ke sawah, kedah ke mana, kedah sadala rupi, mangga. Yang penting orang ini dia nggak boleh kemana-mana, tetap goreng keripik. Itu kalau kata saya mas solusinya. Iya, tapi susah nyarinya, Kang. Nah, artinya memang harus dicari gitu Teh, karena kalau misalnya nggak dicari ya, dan Teteh harus memastikan orang itu ketika datang ditawarin, pokoknya mah kamu setiap bulan saya kasih sekian gitu ya, sekian rupiah. Tapi tugas kamu ya, karena kan gini, kenapa orang tiba-tiba dia harus ke kebun ya, harus kemana? Karena pasti ada masalah kurang uang. Benar nggak? Kenapa dia selain goreng keripik, dia juga masih tetap harus ke sawah? Karena harapan dia dari goreng keripiknya itu dia pasti pendapatannya kurang, makanya dia nyari lagi yang lain. Gitu. Tapi kan itu sawah kita, Kang. Kenapa? Tapi kan itu sawah kita juga gitu. Oh, iya, betul. Nah, itu orang yang kerjanya itu keluarga atau orang lain? Orang lain.
Nah, artinya gini. Nah, kalau misalnya ke sawahnya teteh sendiri, makanya teteh harus kita mengambil keputusan tegas. Sekarang, kalau orang itu dipakai juga buat kasawah, berarti kan ada keripik nih yang nggak ada order. Itu jadi masalah nggak buat teteh? Kalau keripiknya jadi nggak bisa dipenuhin ordernya. Kalau buat teteh itu jadi masalah, ya, maka teteh harus ngambil sikap simpen satu orang khusus buat goreng keripik. Nah, masalah nanti ada yang nyiar ke sawah, teteh juga cari lagi orang yang khusus ke sawah gitu. Jadi satu orang itu jangan dibebankan pekerjaan yang berbeda. Itu mau sampai kapanpun dipakai begitu, bisnisnya nggak akan berkembang. Karena fokusnya orang ini keren tiba-tiba dipanggil ke sawah gitu kan, wah jadi pabelit gitu kan, kaditu kadieu wah pabelit. Jadi teteh harus tentukan, ada orang yang digaji untuk ke sawah, anggaplah satu. Yang kedua, ada yang digaji untuk goreng. Udah, mau ini berapa orang terserah, sesuai dengan kesanggupan dari teteh bisa ngegaji berapa. Kalau ternyata goreng keripik ini orderannya semakin banyak, semakin meningkat, ya jangan dikorbankan yang sudah ada orderan untuk ke sawah. Jadi nanti konsumen hilang. Konsumennya kabur. Gitu. Iya. Ya Kang, makasih. Ya. Oke, teman-teman. Pak, satu lagi Pak. Kelihatannya ini udah lewat dari 5 menit. Soalnya kalau kemarin itu langsung mati. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa via WA aja mungkin ya. Bisa WA ke saya. Kan tadi udah ada. Pak, mohon maaf saya ada tamu. Jadi nggak konsen, Pak. Aduh. Sawios, oke tinggal ditinggali we rekamanna. Moal dikirangan dah padahal. Kawan we tuh ajengan, kawan we. Abon, Pak. Oh, Abon lele. Tap, abi mah ya we, abon lelena kedahaya di bumi we. Di atas. Siap. Pak, Japrinya nomornya nu mana, Pak? Di atas kan. Kelilingnya juga nanti keliling heula. Oh. Aduh, buyang, Pak. Ya, gitu ya. Buyang lebating lele, Pak. Corona siapa Kang Rizka? Ya, terima kasih. Ya. Pak Ferry untuk paparannya dan materinya pada pondok pesantren sangat luar biasa, Pak. Untuk masukan-masukannya juga, semoga pondok pesantren dengan adanya program One Pesantren One Product ini semakin maju, semakin sukses. Dan amin ya Allah. Ya, usahanya bisa mandiri kan pesantren. Untuk Bapak Ibu mohon maaf dikarenakan durasinya waktunya sudah habis. Mungkin nanti Pak Ferry boleh ya tadi japri langsung ke Pak Ferry dan di kolom chat mungkin Pak ya untuk nomornya. Ya, mangga itu tadi saya udah share ya Pak ya. Udah share ya. Oh. Ya, Bapak Ibu boleh nanti dicatat nomor Pak Ferry-nya Pak. Siap Kang, siap.